Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada suara atau pemandu di dalam diri, tapi bingung gimana cara mendengarkannya? Hari ini kita akan menyelami sebuah catatan pengalaman pribadi yang intens banget. Coba bayangin ini deh, Anda masih muda, di Italia, tahun 80-an awal, dan Anda punya satu misi besar, menemukan Tuhan. Nah, kita akan bahas konsep penyelarasan spiritual dari dalam lewat sebuah kisah nyata tentang pencarian Tuhan yang justru berujung pada penemuan yang luar biasa. Sumber kita kali ini adalah catatan perjalanan spiritual seseorang yang benar-benar total dalam pencariannya. Oke, cerita kita ini dimulai di Italia di awal tahun 1980-an. Coba bayangin, seorang anak muda yang lagi haus-hausnya sama kebenaran, berkelana di negeri orang, dan memulai sebuah perjalanan spiritual yang bakal mengubah hidupnya. Ini bukan cuma soal perjalanan fisik ya, tapi perjalanan jauh ke dalam batin. Kita akan telusuri jejaknya, dari satu aliran meditasi ke aliran lain, bahkan sampai dialog langsung dengan Dalai Lama. Ya, yang namanya pencarian spiritual itu kan jarang banget lurus ya. Pasti berkelok-kelok, mencoba berbagai ajaran, berbagai praktek, semuanya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Yuk, kita ikuti jejaknya. Tapi puncaknya bukan di situ. Puncaknya itu waktu dia menemukan sebuah konsep kunci yang disebut pelaras pikiran atau thought adjuster. Misi kita hari ini adalah membongkar apa sih sebenarnya konsep ini dan kenapa setelah semua pencarian itu justru ini yang kasih jawaban dan mengubah total cara pandangnya soal spiritualitas. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Tokoh kita ini bukan cuma sekedar penasaran soal spiritualitas ya. Dia benar-benar terjun langsung. Pilihan pertamanya itu jatuh ke Ananda Marga, sebuah gerakan meditasi yang cukup populer waktu itu. Dan ini bukan cuma ikut kelas seminggu sekali gitu. Dia saking seriusnya sampai ikut mendirikan pusat meditasi di kota Pisa. Bareng seorang profesor seni. Ini nunjukin level komitmen yang luar biasa kan? Tentu saja. Dan kita perlu ingat konteksnya juga. Awal 80-an itu kan era di mana banyak anak muda di Barat merasa, gimana ya, tradisi spiritual mereka sendiri itu udah kering, nggak lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman itu. Mereka carinya ke timur, ke Hinduisme, Buddhisme, buat nemuin sesuatu yang lebih otentik. Sesuatu yang berdasarkan pengalaman langsung, bukan cuma dogma. Jadi apa yang dilakukan tokoh kita ini adalah cerminan dari sebuah gerakan budaya yang lebih besar. Dia bukan satu-satunya, tapi dia salah satu yang paling serius. Dan pencariannya ini benar-benar totalitas loh. Di tahun 1981, dia nggak cuma gabung gerakan spiritual Ananda Marga dan meditasi tiap hari, tapi dia juga dapat kesempatan super langka buat ketemu dan ngobrol langsung sama Dalai Lama. Bulan April di tahun yang sama, Dalai Lama itu berkunjung ke Florence. Nggak jauh kan dari Pisa? Entah gimana caranya, tokoh kita ini berhasil ada di kelompok kecil yang bisa ketemu dan ngobrol langsung sama beliau. Dan dia nggak sia-siain kesempatan itu. Dia nanya spesifik banget, langsung ke intinya. Gimana sih teknik meditasi yang benar? Langkah-langkah konkret gitu buat mencapai pencerahan. Tapi dari catatannya, kita bisa ngerasain, meskipun dia dapat jawaban teknis, kayaknya masih ada yang kurang. Semacam ada kepingan puzzle yang belum pas. Dia punya caranya, tapi mungkin belum nemu kenapanya. Pencariannya belum selesai. Tepat. Dia punya semua alatnya, tapi rasanya peti hartanya masih kekunci. Dan disinilah takdir bawa dia ke arah yang sama sekali nggak terduga. Tapi ternyata, takdir punya rencana lain yang nggak dia duga sama sekali. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gak lama setelah itu, dia dikenalin sama seorang mahasiswi filsafat dari Italia. Waktu dia main ke apartemen mahasiswi ini, suasananya itu beda banget dari apapun yang pernah dialami di Italia. Apartemennya penuh orang-orang Iran. Mereka semua duduk santai di lantai beralas karpet Persia. Sesuatu yang nggak lazim banget buat budaya Italia waktu itu. Pria dan wanita juga campur baur dengan sangat alami dan penuh hormat. Sebuah pertemuan yang kelihatannya biasa aja sama teman-teman mahasiswa di sebuah apartemen di Florence justru jadi titik baliknya. Di momen inilah, sebuah konsep yang sama sekali baru muncul dari sumber yang nggak pernah ia bayangkan sebelumnya. Coba deh bayangin situasinya. Di sebuah ruangan penuh mahasiswa dari Italia dan Iran, mereka semua duduk di atas karpet, sesuatu yang nggak biasa di Italia waktu itu. Di tengah obrolan mereka, muncul satu istilah asing. Di tengah obrolan santai itulah, untuk pertama kalinya, dia dengar ada yang nyebut istilah thought adjuster. Istilah itu langsung narik perhatiannya.
Dia kemudian baru sadar kalau orang-orang yang ditemuinya di apartemen itu adalah para penganut agama Bahai. Sebuah nama yang mungkin belum terlalu familiar ya buat banyak orang. Apaan tuh? Oke, biar kita benar-benar ngerti apa itu pelaras pikiran, kita harus mundur sedikit nih buat lihat dari mana istilah ini datang. Ternyata, konsep ini akarnya dari sebuah keyakinan yang disebut iman Bahai. Yuk, kita bedah sedikit soal keyakinan ini. Jadi, iman Bahai ini lahir di abad ke-19, didirikan oleh seorang tokoh Persia bernama Baha'u'llah. Para pengikutnya percaya kalau beliau ini adalah kelanjutan dari garis para nabi. Dan meskipun hidupnya penuh cogaan, diasingkan dan dipenjara, ajarannya justru menyebar ke seluruh dunia, dengan fokus yang kuat pada persaudaraan dan proyek-proyek sosial. Tulisan-tulisan sucinya kayak kitab I-Aqdas dan kitab I-Ikan itu udah ngomongin tema-tema yang baru jadi isu global seabad kemudian. Ini nih yang menurut saya luar biasa banget. Coba lihat deh, ajarannya ini progresif banget. Apalagi kalau kita ingat ini ditulis di abad ke-19. Misalnya, kesatuan umat manusia sebagai satu ras, terus penghapusan segala bentuk prasangka, kesetaraan mutlak antara pria dan wanita, harmoni antara sains dan agama, juga pentingnya pendidikan universal, sampai pembentukan sistem pemerintahan global buat perdamaian dunia. Baha'u'llah udah bicara ide-ide yang bahkan sampai sekarang masih terus kita perjuangkan. Sekarang, ayo kita balik ke konsep kunci yang bikin tokoh kita ini kepincut. Oke, kita udah dapat konteksnya. Sekarang, balik lagi ke pertanyaan utama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelaras pikiran ini? Sederhananya, ini tuh soal transformasi. Gimana caranya mengubah pikiran kita yang seringnya kacau jadi sesuatu yang teratur, jernih, dan selaras. Sering kan kita ngerasa pikiran kita tuh ya berantakan, loncat sana-sini, nggak fokus, bingung. Nah, kondisi inilah yang disebut kekacauan mental. Tujuannya adalah mencapai pikiran yang teratur dan jernih. Disinilah si pelaras ini masuk untuk membantu kita. Thought adjuster atau pelaras pikiran. Setelah dia belajar meditasi gaya Buddha dari Dalai Lama, terus teknik-teknik Ananda Marga, apa yang bikin konsep ini begitu kena dan terasa beda? Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Dalam banyak tradisi yang populer di barat waktu itu, meditasi kan sering diartikan sebagai upaya buat mengosongkan pikiran dari segala macam gangguan gitu kan. Nah, pendekatan Bahai yang ditemui tokoh kita ini bukan tentang mengosongkan, melainkan mengorganisir pikiran. Mereka melihat pikiran manusia sebagai alat yang dahsyat, tapi seringkali berantakan. Tujuannya itu merapikan kekacauan dan kebingungan mental itu, biar pikiran jadi jernih dan berfungsi optimal. Kekacauan dan kebingungan mental. Wah, kayaknya semua orang bisa relate deh sama istilah itu. Rasanya deskripsi yang sempurna buat kondisi pikiran di zaman modern ini. 7 lingkaran psikis dari buku Urantia. Secara sederhana, konsep itu ngegambarin level-level kesadaran, dari yang paling rendah dan kacau, sampai yang paling tinggi dan tercerahkan. Tapi dia ngerasa istilah dari Bahai, kekacauan dan kebingungan mental, ini jauh lebih praktis dan gampang dipahami, sebagai kondisi yang harus diatasi. Nah, disinilah peran thought adjuster masuk. Oke, jelaskan ke kami. Apa sebenarnya thought adjuster ini? Nah, ini poin kuncinya. Pelaras pikiran itu bukan sesuatu di luar kita. Ia adalah percikan ilahi, semacam entitas spiritual yang udah ada di dalam diri setiap manusia. Fungsinya yaitu jadi pemandu internal kita, mediator yang bantu kita menyetel pikiran biar bisa nyambung langsung sama Tuhan. Semacam jembatan langsung antara kesadaran kita dengan Tuhan. Ini mengubah segalanya. Pencarian spiritual jadi nggak perlu keluar lagi, nyari guru di Himalaya atau tempat suci di ujung dunia. Musuh utamanya bukan dunia luar, tapi kekacauan mental di dalam. Dan pemandu terbaiknya juga udah ada di dalam. Pencariannya berbalik 180 derajat, dari luar ke dalam. Wow, oke. Idenya kuat banget. Ada entitas ilahi, semacam pemandu pribadi, yang udah terpasang di dalam diri kita. Tapi ini kedengarannya agak abstrak ya. Maksud saya, kalau memang ada di sana, gimana cara praktisnya kita terhubung? Gimana kita bisa dengar suaranya di tengah semua kebisingan mental kita? Pertanyaan yang bagus banget. Dan inilah yang bikin ajaran ini begitu membumi buat tokoh kita. Ternyata, caranya bukan dengan teknik meditasi yang rumit atau ritual yang aneh. Ajaran Bahai yang dia pelajari nawarin 3 pilar utama. Ajaran Bahai menawarkan kerangka yang sangat praktis. Ini bukan soal teknik rahasia atau mantra-mantra, tapi lebih ke cara hidup yang menyatu. Yuk, kita lihat 3 pilar utamanya. Jadi, ketiganya ini saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Pertama,
Fondasinya adalah perilaku kita sehari-hari. Dan pilar pertamanya mungkin bakal bikin banyak orang kaget. Saya siap terkejut. Pilar pertama dan yang paling fundamental adalah perilaku moral yang baik. Titik. Ini fondasinya. Menurut ajaran ini, bahkan kalau seseorang nggak pernah berdoa atau melakukan meditasi formal sekalipun, selama perilakunya sehari-hari didasari oleh kejujuran, kebaikan hati, kasih sayang, dan integritas, maka dia udah ada di jalan spiritual. Tindakannya itu sendiri udah jadi bentuk ibadah yang paling murni. Tunggu dulu. Jadi, alih-alih meditasi jadi syarat buat perilaku baik, di sini justru perilaku baik yang jadi syarat buat segalanya. Tepat. Perilaku baik itu gerbangnya. Tokoh kita ngasih sebuah anekdot yang kena banget di catatannya. Dia bilang, selama bertahun-tahun bergaul dengan komunitas Bahai di Itali, dia hampir nggak pernah sekalipun dengar mereka ngomong kasar atau pakai kata-kata kotor. Padahal, umpatan itu kan bagian yang lazim banget dalam percakapan sehari-hari di Itali. Bukan karena mereka kaku, tapi karena ada semacam ketenangan dan kontrol diri yang terpancar dari dalam. Perilaku mereka benar-benar cerminan dari keyakinan mereka. Itu pilar pertama. Oke, fondasinya adalah moralitas dalam tindakan. Lalu, apa pilar kedua? Kedua, doa. Tapi doa yang personal, yang tulus dari hati. Tapi bukan doa komunal yang dipimpin seseorang ya. Sifatnya sangat personal. Sebuah dialog langsung dan intim antara individu dengan Tuhan. Atau dengan thought adjuster di dalam dirinya. Nggak ada perantara, nggak ada ritual yang baku. Ini adalah momen untuk mencurahkan isi hati, minta bimbingan, atau sekedar bersyukur. Oke, perilaku moral dan doa. Ini masih terdengar kayak fondasi agama pada umumnya ya. Terus di mana letak meditasinya? Apa mereka nggak mempraktekkannya sama sekali setelah menekankan pentingnya mengorganisir pikiran? Nah yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya, konsep meditasi 24/7. Artinya, kesadaran spiritual itu dibawa ke setiap momen, bukan cuma pas lagi duduk diam aja. Nah, ini dia puncaknya, meditasi. Tapi definisinya dirombak total. Bagi mereka, meditasi itu bukan lagi sebuah aktivitas terpisah yang Anda lakukan dengan duduk, pejamkan mata selama 30 menit di pagi hari. Bukan. Meditasi adalah sebuah praktek kesadaran yang berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 24 jam? Gimana maksudnya? Meditasi itu cara Anda bangun dari tempat tidur. Cara Anda mandi dengan penuh kesadaran. Cara Anda nyiapin sarapan buat keluarga. Cara Anda ngobrol sama pasangan atau anak-anak. Apa dengan lembut dan penuh kasih, atau dengan kasar dan gak sabaran. Cara Anda kerja di kantor, cara Anda berinteraksi sama rekan kerja. Semua itu adalah medan latihan meditasi. Ini tentang menjaga kesadaran akan kehadiran thought adjuster di setiap momen dan berusaha menyelaraskan setiap tindakan, kata, dan niat kita dengan tuntunan kebaikan dari dalam diri. Tunggu sebentar. Ini mengubah segalanya. Jadi kalau saya merasa stuck secara spiritual, atau pikiran saya terasa kacau, langkah pertama bukanlah nambah jam duduk hening saya, tapi justru ngevaluasi gimana saya ngomong sama kasir di supermarket tadi siang. Atau apakah saya udah cukup sabar sama anak saya yang numpain minuman? Tepat sekali. Tanggung jawabnya kembali 100% ke perilaku kita di dunia nyata. Bukan ke teknik mistis atau seberapa lama kita bisa duduk diam. Ada hubungan sebab akibat yang sangat logis di sini. Kalau kita mau saluran komunikasi ke thought adjuster jadi jernih, kita harus bersihin dulu salurannya. Dan pembersihnya itu ya perilaku moral yang konsisten. Pikiran yang kacau seringkali akibat dari tindakan yang nggak selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Sulit kan nemuin ketenangan batin kalau di luar kita berlaku nggak jujur atau nyakitin orang lain? Masuk akal. Ini terasa praktis banget dan membumi. Ini menjawab pertanyaan kenapa yang dirasain tokoh kita. Bukan lagi soal teknik, tapi soal menjadi manusia yang lebih baik dari momen ke momen. Dan ini contoh nyata dari pilar yang pertama tadi. Si narator ini ngelihat sendiri gimana perilaku moral itu bukan cuma teori, tapi benar-benar dihidupi. Bayangin, di lingkungan di mana ngomong kasar itu udah biasa banget, mereka justru menonjol karena cara bicara dan perilaku mereka yang adem dan terpancar. Nah, poin terakhir ini penting banget, jadi kita bahas lebih dalam ya. Penyelarasan dengan pelaras pikiran itu bukan sesuatu yang kita lakukan 10 menit di pagi hari terus udah. Bukan. Ini adalah sebuah kesadaran yang kita bawa ke dalam setiap obrolan, setiap pekerjaan, bahkan setiap tarikan napas kita. Ini mindahin fokus dari apa yang harus saya lakukan saat meditasi, jadi orang seperti apa saya setiap saat. Dan inilah yang akhirnya ngasih jawaban utuh buat tokoh kita. Ini adalah sebuah paket yang terintegrasi.
Perilaku moral yang baik, pilar pertama, itu akan menciptakan kejernihan mental. Kejernihan mental itu memungkinkan kita untuk berdoa, pilar kedua, dengan lebih tulus. Dan kesadaran untuk terus menjaga keduanya dalam setiap detik kehidupan, itulah yang disebut meditasi, pilar ketiga. Semuanya saling terkait. Tokoh kita bahkan nulis, kalau suatu saat dia ngerasa sulit terhubung secara spiritual, dia tahu itu bukan karena adjusternya berhenti kerja, tapi karena ada perilakunya sendiri yang mungkin perlu diperbaiki. Ini sebuah pembebasan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar ya. Nggak ada lagi yang bisa disalahin selain diri sendiri kalau kita ngerasa jauh dari Tuhan. Betul. Jadi pembahasan kita kali ini udah bawa kita dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari pencarian seorang pemuda yang haus akan teknik spiritual di Italia, kita sampai pada pemahaman mendalam tentang konsep thought adjuster dalam ajaran Bahai. Poin kuncinya adalah pergeseran makna meditasi yang radikal dari sebuah aktivitas yang terisolasi menjadi sebuah cara hidup yang terintegrasi. Etika dan perilaku sehari-hari bukan lagi sekedar aturan sosial, tapi jadi jembatan utama, satu-satunya jembatan menuju hubungan ilahi yang ternyata udah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau kita terima ide bahwa ada percikan ilahi di dalam diri kita yang selalu mendengarkan, berarti kan setiap tindakan, kata-kata, bahkan pikiran kita itu sebenarnya lagi berkomunikasi sama dia. Nah, pertanyaannya, pesan apa sih yang kita kirimkan setiap hari? Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Berdasarkan semua yang telah kita bahas, jika meditasi bukan lagi soal duduk hening, melainkan tentang setiap tindakan, setiap kata, dan setiap niat Anda sepanjang hari, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda menjalani hari esok?